Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di majelis ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah sekalian, dalam kajian kita pada malam ini sesuai dengan materi yang diamanatkan kepada saya, kita akan mendalami tentang tazkiyatun nafs. Dan inti dari tazkiyatun nafs itu intinya adalah adab. Intinya adalah adab. Karena itu maka dalam beberapa referensi yang coba saya terangkan, sesudah akidah itu adalah adab. Malam ini kita akan lebih fokus mendalami tentang satu bagian dari adab yang sangat penting, yaitu tentang adabul ilmi, tentang adab ilmu. Kita akan bahas tentang tema ini dengan merujuk pada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, yaitu Adabul Dunya Waddin. Ini ada di bab yang kedua, Adabul Ilmi, adab ilmu. Ilam, ketahuilah, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu asyraf ma raqib bihi raqib, adalah perkara yang paling disenangi, ya. Perkara yang paling disukai oleh orang yang menyukai, kesenangan yang paling mulia bagi orang yang menyenanginya. Asrafu ma raqiba bihi raqib, jadi kesenangan yang paling mulia yang disukai oleh yang menyukainya. Jadi bagi para pecinta ilmu, maka kemuliaan yang paling disenangi itu adalah ilmu. Wa afdalu ma tuliba, dan perkara yang paling afdal yang dicari oleh para pencari ilmu. Wa afdalu ma tuliba wajadda fihi talib, dan perkara yang paling afdal, yang paling dicari oleh talib. Talib itu para pencari ilmu. Talib itu dalam bahasa santri itu menggunakannya kata talib. Maka banyak hadis-hadis yang mengangkat tentang fadilah, keutamaan bagi para pencari ilmu. Sampai ada hadis yang mengatakan bahkan malaikat pun yang begitu perkasa dengan sayap-sayapnya, maka ketika mereka melihat seseorang yang gigih mencari ilmu,
maka sayap-sayapnya pun latata'u ajnihataha, maka malaikat pun itu meletakkan kedua sayapnya menunjukkan rasa hormat gitu, ridwan bima yatlub, sebagai bukti keridoan dari para malaikat terhadap apa yang dicari oleh para pencari itu. Wa anfa'a ma kasabahu wa aqnahu al-kasib, dan usaha yang paling bermanfaat yang didapatkan oleh orang yang berusaha. Maksudnya kalau kita kan dalam kehidupan ini salah satu tugas yang dilakukan itu adalah kasab. Kasab. Maka bagi para pencari ilmu, bagi para siswa, bagi para siswa, bagi para murid, bagi para siswa, bagi para mahasiswa, bagi para jamaah. Nah, itu termasuk bagian dari kasab yang paling utama. Kasab yang paling utama. Maka biasanya kalau saya perhatikan para pencari ilmu itu, walaupun dia sedang dalam satu program pekerjaan di kantor kan, ya, biasanya dia ditugaskan secara khusus kan, gitu, untuk cuti dari tugasnya untuk memperoleh satu kesempatan, ya, mendapatkan studi. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Maha tahu. Saya sempat merenung apa keutamaan Ananda Eril, ya. Itu kan diceritakan bahwa ia datang ke Swiss itu dalam rangka mencari ilmu, kan? Itu untuk mencari ilmu untuk jenjang S2-nya kan di sana. Ya, jadi itulah salah satu penghargaan. Lianna syarrafahu yusmaru ala sahibihi wa fadalahu yanbi ridda talibihi. Imam Al-Mawardi mengatakan karena kemuliaan ilmu berbuah bagi pemiliknya. Kemuliaan ilmu itu berbuah bagi pemiliknya. Wa fadluhu yanmi inda talibihi. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini surat Az-Zumar ayat 9. Qul, katakan oleh wahai Nabi, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan oleh wahai Nabi, apakah sama? Nah, sarwa, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Artinya dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini pamana subhanahu, Allah yang maha suci itu melarang untuk menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jadi perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Jadi perbedaannya sangat-sangat jauh. Jadi tidak sepantasnya dipersamakan, ya, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Karena saking
saking begitu tingginya, lamma qad khussa bihil alim min fadilatil ilmi, karena telah dikhususkan, telah dimuliakan ya. Jadi orang yang berilmu telah benar-benar diberi keistimewaan oleh Allah, telah diberi kedudukan yang istimewa oleh Allah. Lama khussa bihil alim min fadilatil ilmi, sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada orang yang dapat memahami sebuah perkara, satu perkara yang membutuhkan pemahaman yang benar, illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Sampai 2 ayat itu menjelaskan tidak layak dipersamakan antara orang alim dengan orang jahil. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau telah bersabda, auhallahu ila Ibrahim alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, inni alimun, sesungguhnya aku alimun. Ini Allah yang menyatakan demikian. Sesungguhnya aku, kata Allah, alimun. Alim itu artinya apa? Maha berilmu. Alimun, maha berilmu. Bahkan ada ayat mengatakan wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada alim, dan maha gurunya para ilmu, para ulama, para ilmuwan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang ada seseorang yang dipilih secara khusus, dia memperoleh satu ilmu tanpa melalui perantaraan manusia. Ini yang disebut namanya ilmu ladunni, billadzunni ilma. Contohnya seperti siapa? Nabi Khidir, Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa pun ya diarahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Waruwiya Abu Umamah qala, Abu Umamah meriwayatkan satu hadis, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rajulaini, tentang dua orang, ahaduhuma alimun wal akhar abidun, yang satu seorang yang berilmu, alim, dan yang lain seorang abid, ahli ibadah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi adalah abidi, keutamaan seorang alim adalah abidi atas seorang abid, atas seorang ahli ibadah. Kafadli, seperti keutamaanku, ala adnakum rajulan. Ini hadis. Kafadli, seperti keutamaan diriku atas orang yang paling rendah, seseorang yang paling rendah di antara kamu. Coba bandingkan.
Waduh, amat sangat jauh sekali. Amat sangat sekali. Nah, berikut ini nih ada nasihat yang sangat luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu abna'un ma yufsiduna. Manusia, kata Ali bin Abi Thalib, manusia adalah anak-anak dari orang yang berbuat baik. Manusia adalah anak-anak dari orang-orang yang telah berbuat baik. Wa qala Mus'ab bin Zubair li ibnihi, karena itu menindaklanjuti perkataan Sayyidina Ali tersebut, maka berkata Mus'ab bin Zubair kepada anaknya, ta'allamal ilma, pelajarilah oleh kamu ilmu. Fa in yakun laka malun, jika engkau terbukti dalam kehidupanmu mempunyai harta, menjadi orang yang kaya, kana laka jamalan, maka orang yang berharta disertai dengan ilmu itu akan menambah keindahan. Wa in lam yakun laka malun, jika tidak terbukti kamu mempunyai harta, kana laka malan, maka dengan ilmu yang dipelajari itu kamu akan diantarkan untuk mempunyai harta. Maka Nabi Sulaiman katanya ketika disuruh memilih kan antara ilmu dan harta, maka mana yang lebih diutamakan memilih? Ilmu dulu. Maka beliau harta dimilikinya, bahkan jabatannya pun dikuasai. Itu bahkan Nabi Sulaiman kan kedudukannya itu bukan hanya seorang raja, bukan raja biasa, tapi beliau disebut namanya kaisar. Orang barat menyebutnya itu empire, Solomon Empire, kekaisaran Nabi Sulaiman. Jadi saking begitu besar. Tapi bagaimanapun tingginya kedudukan Nabi Sulaiman seperti itu, beliau tidak sampai pada kedudukan sebagai uswah hasanah. Karena Nabi Sulaiman hanya bisa menjadi teladan bagi kalangan tertentu saja, yakni orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang kaya, para pejabat, para ilmuwan. Patut meneladani Nabi Sulaiman. Itu maka doa yang paling populer yang diabadikan oleh Allah dari Nabi Sulaiman adalah doa apa coba? Doa apa? Doa syukur. Doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Jadi Nabi Sulaiman tidak sampai kepada uswah. Sebab kalau seseorang itu, ini patut dipahami dengan baik, seseorang itu dinobatkan oleh Allah sebagai uswah, dia harus menjadi teladan dalam semua segi kehidupan, untuk semua kalangan, untuk semua level kehidupan. Karena itu Nabi Sulaiman dan Nabi Isa betapapun diberi kemujizatan oleh Allah yang sedemikian rupa, Nabi Isa itu tidak sampai pada tingkatan uswah. Karena apa? Karena Nabi Isa tidak dapat diteladani oleh manusia dalam cara beliau berkeluarga. Karena Nabi Isa tidak ada pengalaman pernah berkeluarga. Ini kalau menurut sejarah Islam. Itu.
Karena itu yang dijadikan uswah hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau seseorang berilmu, kata Mus'ab bin Zubair kepada anaknya, maka dengan harta yang dimilikinya itu akan menjadi keindahan. Dan jika seseorang ditakdirkan bukan seorang hartawan, tapi dia seorang pencari ilmu, suatu saat akan tidak tertutup kemungkinan akan diantarkan untuk mempunyai harta. Kana laka malan. Wa qala Abdul Malik bin Marwan li banihi, ya bunayya ta'allamul ilma. Wahai anakku, pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu. Fa in kuntum sadatan faqattum, wa in kuntum wasatan sudtum, wa in kuntum suqatan ishtum. Wa qala al-ilmu afdalul khalaq wal amal bihi akmalus syarab. Jadi dikatakan, wahai anakku, kata Abdul Malik bin Marwan, belajarlah ilmu. Jika kalian para elit, maka kalian akan unggul. Jika kalian kelas menengah, maka kalian akan benar. Jika kalian rakyat jelata, maka dengan ilmu kalian akan hidup. Jadi semua orang insya Allah akan diberi kebahagiaan dengan ilmu. Itu. Wa in kuntum syuqatan ishtum. Jika kamu ditakdirkan menjadi syuqatan, rakyat jelata, tapi dengan ilmu, niscaya kalian akan hidup. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebahagian ahli hikmah, al ilmu syarafun man la qadra lahu, wal adabu malun la khawfun alaih. Wa qala ba'dul adiba, al ilmu afdalul khalaq wal amalu bihi akmalus syaraf. Dikatakan bahwa ilmu adalah kemuliaan orang yang tidak mempunyai kedudukan. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kedudukan pun itu akan menjadi kemuliaan. Selanjutnya dikatakan bahwa ilmu ada kemuliaan orang yang berkedudukan. Adab adalah harta yang tidak usah dikhawatirkan. Salah satu orang yang beradab berkata, ilmu adalah legasi yang paling utama. Apa legasi? Warisan kehidupan. Legasi yang paling utama. Bahkan dalam hadis itu jelas sekali, sampai Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan nabi tidak mewariskan dinaron katanya, wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin yarisul ilm. Akan tetapi dia mewariskan ilmu. Ada buku yang secara khusus mengkaji tentang hal ini, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mengutip lengkap tentang hadis-hadis keutamaan ilmu. Salah satunya hadis tadi, Ar-Rasul wal ilmu, Rasul dan ilmu. Jadi jamaah sekalian, wa qala ba'dul adiba, berkata sebahagian sastrawan,
Sebahagian sastrawan berkata bahwa belajarlah ilmu karena ia meluruskan dan mengarahkanmu pada saat engkau masih kecil, membuatmu maju dan membuatmu jadi pemimpin ketika engkau dewasa, memperbaiki kepalsuan dan kerusakanmu, menghinakan musuh dan orang yang dengki kepadamu, meluruskan yang bengkok dan miring, serta memperbaiki niat dan cita-cita. Masya Allah. Nah, ini. Jadi saya kira hal yang terbaik yang memang patut kita wariskan, ya, legacy kita kepada anak-anak itu adalah ilmu. Sampai kita diajari satu doa ketika kita minum di di air Zam-Zam. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu di antara doa-doa yang populer. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya sejak kecil juga diajari satu doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ilmu yang belum dirasakan manfaat kepada kami. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami ilmu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah pasti hafal doa ini. Yang paling pendek, coba apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya temukan riwayat dari doa itu. Kapan Nabi mengucapkan doa pertama kali dengan doa tersebut? Ada yang tahu? Yang saya dapatkan informasinya adalah apa? Beliau memanjatkan pertama kali doa tersebut, yaitu apa? Dalam peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj. Jadi ketika beliau dalam peristiwa Mi'raj, setelah mendapatkan pengalaman hidup yang pengalaman spiritual yang sangat luar biasa itu, apa doa yang beliau panjatkan? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni fahman. Terakhir, jemaah sekalian, ta'allamal ilma, pelajarilah oleh kamu ilmu. Fa innahu yuqawwimuka wa yasudduka sigharan wa yuqaddimuka wa yaswadduka kabiran wa yuslihu zayfaka wa fasidaka wa yadhafu adawaka wa hasidaka wa yuqawwimu iwajaka wa mailaka wa yasihu himmataka wa amalaka. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qimatu kulli imri'in ma yuhsinu, fa akhadahu al-Khalil fa nadamahu syi'ran wa qala
Kesimpulan dari ucapan tadi, lalu Sayyidina Ali berkata, harga setiap orang adalah apa yang telah dia perbuat dengan baik. Nah, apa maksudnya ini? Harga setiap orang adalah apa yang telah dia perbuat dengan baik. Begini, perlu kita pahami di surah Al-Mujadalah ayat 11. Di situ dapat ayat yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Selengkapnya ayat itu memang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansujud yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di antara kamu berapa derajat? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya apa nih? Artinya antara iman dengan ilmu itu adalah dua perkara yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kalau dapat kita gambarkan adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, lalu di mana letak peranannya masing-masing dari kedua sisi tersebut? Iman itu salah satu efektivitasnya adalah yang memberikan energi, dorongan, spirit, semangat kepada kita untuk berbuat baik. Jadi yang mendorong kita, yang memberikan tenaga kepada kita untuk melakukan kebaikan, terutama ketaatan kepada Allah, itu karena dorongan iman. Sehingga ketika iman kita sedang naik, maka pastilah tingkatan kebaikan kita pun akan naik. Nah, tetapi bagaimana cara kita berbuat baik dengan cara yang baik? Nah, sekali lagi, bagaimana cara kita berbuat baik dengan cara yang baik? Disitulah peranannya ilmu. Nah, maka disinilah ilmu itu menentukan kualitas, harga, nilai kualitas. Ya. Dulu sering ada ini, mungkin sekarang sudah tidak lagi apa ya, sudah tidak lagi tepat contoh ini. Kenapa katanya nilai sebuah mobil, ya gitu ya. Mobil, katakanlah Kijang lah gitu ya. Itu berbeda dengan apa? Dengan Mercy kalau dulu kan. Nah, itu yang menentukan harganya itu adalah apa? Karena kualitas. Jadi nilai seseorang, kualitas seseorang itu antara lain ditentukan dengan ilmunya. Sekali lagi, iman itulah yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan kebaikan. Ya. Adapun yang mengarahkan agar seseorang berbuat baik dengan cara yang baik, termasuk nantinya dengan metode yang baik, dengan teknis yang baik, disitulah peranannya ilmu. Nah, maka antara iman dan ilmu itu adalah dua hal yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, akan tetapi tentu ini harus sejalan dan sejalin. Ya. Kalau misalnya kita dihadapkan kepada dua pilihan, mana yang terbaik? Ya, dalam kondisi tertentu, iman dulu
atau ilmu dulu? Itu sering ada pertanyaan, mending keneh jalmi anu benar katanya, walaupun tidak pintar, atau masih mending orang yang pintar tapi itu benar, gitu. Ya, nggak bisa dipisah-pisahkan begitu katanya. Itu kalau harus dipisah-pisahkan seperti itu, mungkin masih mendingan orang benar walaupun tidak pintar, gitu. Karena risikonya katanya, yaitu paling banter dia akan mudah ditipu orang. Jadi jalma orang yang benar, ya baik lah gitu, tapi tidak pintar, itu paling resikonya akan mudah ditipu orang. Tapi kalau orang yang tidak benar lalu dia pintar, ini resikonya lebih berat, lebih besar. Yaitu apa? Dia akan cakap menipu orang. Nah, ini lebih parah. Maka nggak bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah kedua-duanya harus berkesinambungan, simultan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'azim. Mari kita tutup dengan doa. Rabbi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin